Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan perkuliahan ilmu lingkungan dasar dengan materi pembangunan berkelanjutan. Ya, materi kali ini merupakan sebuah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Dan kali ini kita akan di akhir perkuliahan kita ada diskusi kelompok. Jadi kali ini kita menggunakan tim based project dan nantinya tugas diskusi kelompok ini nanti jika tidak selesai menjadi tugas kelompok yang nantinya akan dilakukan diskusi secara mandiri dan kemudian akan dibuat presentasi di pada pertemuan selanjutnya, ya, pada pertemuan ketujuh. Tuh, jadi pada mata kuliah kali ini nanti ada buku yang bisa kalian baca-baca. Di RPS sudah ada, jadi bukunya dari Tyler Miller, Environmental Science Working with the Egg Edition, itu dari Cole Thompson 2001. Jadi nanti kalian bisa buka-buka terkait dengan mata kuliah kali ini. Oke, sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik. Ya, sebelumnya saya mau tanya, ada yang pernah tahu apa itu pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals? Silahkan, ada yang tahu, tanyakan, berikan raise hand atau bisa melalui kolom chat. Langsung saja kali ya. Nanti sebutkan NIM-nya. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Apa yang kalian tahu tentang pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals? Silahkan. Baik, Dimas ya. Ya, Ya, baik. Coba nih Mas, apa yang kamu pikirkan atau kamu ketahui tentang pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals? SDGs sendiri ini merupakan sebuah program yang saya tahu tuh dari PBB. Jadi itu kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia. Jadi karena dunia ini semakin kompleks, ada permasalahan. Jadi kayak Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kayak membentuk suatu goals, tujuan yang dimana untuk apa apa namanya menghambat atau mengurangi dampak-dampaknya seperti nanti sudah iklim change, terus habis itu ada kemiskinan yang berkelanjutan, kemudian ada kelaparan yang berkelanjutan. Nah, jadi SDGs ini tuh berfungsi untuk eh, pembangunannya tuh supaya tidak terjadi hal tersebut gitu, makanya diadakan goals seperti ini gitu. Ya, jadi ada Oke, 17 baik. goals dari SDGs ini. Ah, Oke, terima kasih. Sangat bagus sekali. Nimas, nomor NIM-nya berapa? M Hmm, 082 ya. 3052. Oke, baik. Terima kasih untuk Nimas. Bagus ya. Jadi merupakan salah satu kesepakatan dalam dunia internasional PBB begitu ya. Jadi di situ ada 17 goal di mana merupakan suatu kesepakatan agar semua negara di internasional ini bisa menghapuskan tadi itu. Maksudnya tadi ada eh, agar tidak terjadi kelaparan gitu ya, terus atau pemusnahan kemiskinan gitu ya. Jadi bagaimana pembangunan berkelanjutan ini gitu ya, tidak hanya untuk generasi sekarang tapi untuk generasi selanjutnya gitu. Baik, terima kasih nih Mas. Untuk selanjutnya saya paparkan dulu sebelum kita akan melakukan diskusi kelompok. Oke, tadi saya sudah bertanya apa itu pembangunan berkelanjutan, sudah dipaparkan oleh Nimas. Untuk selanjutnya saya berikan di sini ada pendahuluan gitu ya. Ya, sebentar. Ya, oke. Pendahuluannya
peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam gitu ya, bahkan sumber daya alam itu sebagai bahan baku gitu ya, sebagai untuk kebutuhan manusia dan untuk dia sebagai pembuangan limbah gitu ya, istilahnya untuk pengencer dan sebagainya. Jadi manusia modern ini terjangkiti oleh penyakit hedonisme. Ya, mungkin kalian tidak asing dengan kata hedonisme. Yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Misalnya hari ini saya sudah beli baju, oh besok saya lihat baju lagi gitu ya di Shopee misalnya atau di eh, beberapa online atau jalan-jalan saya pingin lagi. Padahal tadi kita sudah membeli baju nih gitu ya. Jadi istilahnya tidak pernah puas dengan kebutuhan materinya. Selalu ingin terus nambah, selalu ingin terus mencari dan lain sebagainya. Nah, sebab yang mendasar timbulnya keserakahan terhadap lingkungan ini karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif. Jadi, bagaimana caranya sumber daya alam ini gitu ya dieksploitasi untuk kepentingan kebutuhan kita nih. Jadi, itu yang menyebabkan kita menjadi berpikiran bahwa tadi sumber daya alam ini merupakan suatu sumber pemenuhan untuk kita gitu ya, merupakan sumber daya yang harus digali gitu ya, dimanfaatkan sedemikian rupa. Nah, hal-hal ini, pemikiran-pemikiran hal yang seperti ini gitu ya, yang menjadikan terjadi peradaban modern yang kapitalistik gitu. Oke, ini mungkin pernah saya paparkan. Jadi ada beberapa isu gitu ya. Jadi Paul Henrik ini menyebutkan gitu ada the population bomb. Jadi seakan-akan dunia ini akan kiamat gitu ya ketika ada ledakan populasi. Apakah sudah terjadi gitu ya? Jadi Profesor Paul R. N. Ehrlich Universitas Stanford dan istrinya ini Anne Ehrlich di 1968 memberitakan atau menuliskan gitu ya, berpikir bahwa kelaparan terjadi di seluruh dunia ya tahun 1970-an dan 1980-an karena kelebihan penduduk dan gejolak sosial. Nah, ini perlu adanya pembatasan pertumbuhan penduduk ya seperti yang dipaparkan oleh teori Thomas Malthus. Itu ya, bahwa Robert Malthus ini mengatakan bahwa untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk atau kelahiran dengan pertumbuhan pangan, yakni produksi, ya, mau tidak mau produktivitas pangan ini harus ditinggalkan. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoptimalisasi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam bentuk barang dan jasa. Karena tingkat kepuasan manusia terhadap barang dan jasa ini bersifat tidak terbatas, maka optimalisasi pengurasan sumber daya alam dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam bersifat terbatas. Nah, akibat yang timbul kemudian adalah proses degradasi. Ya, degradasi lingkungan berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi dan tambah parah. Jadi gini. Nah, menurut si Robert Malthus ini gitu ya, bahwa kita tuh harus menyeimbangkan kelahiran dan dengan pertumbuhan pangan gitu ya. Jadi suatu saat itu akan terjadi suatu penggambaran suatu terjadi kelaparan yang melanda di dunia gitu ya. Akibat karena penduduknya banyak, sumber dayanya harus harusnya bisa mencukupi gitu ya. Karena tapi di sisi lain tadi kita sudah merasa hedon gitu ya. Jadi tidak tidak memiliki rasa kepuasan yang tidak terbatas. Akhirnya sumber daya itu terus digali. Padahal sumber daya itu ada dua. Ada yang sumber daya yang diperbarui, ya. Ada juga yang sumber daya yang tidak dapat diperbarui atau bersifat terbatas. Nah, hal ini gitu ya, ketika suatu pemanfaatan itu tidak melihat bagaimana pengelolaannya, pemanfaatannya, pengambilannya itu ya tidak melihat neraca pengambilan sumber daya alam gitu. Dan ini akan menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, semakin menjadi dan bertambah parah ya. Sekarang ini sudah dimulai. Nah, ada yang pernah melihat di gambar di sebelah kanan ini ada di mana? Mungkin Muhammad Titan Darmawan bisa menyebutkan kira-kira kamu pernah melihat nggak ini fenomena apa gitu? Dua gambar yang saya berikan di sini.
Itu tambang bukan Bu? Itu tambang ya. Yang sebelah kiri mungkin yang bawahnya, Nggak terlalu kelihatan Bu, saya nggak bisa nge-zoom. yang bawahnya kira-kira apa itu? Jadi kayak sebuah lahan gitu ya. Pembukaan Menjadi lahan. sebuah oke, bagus. Pembukaan lahan ya. Baik, terima kasih Muhammad Hitan. Jadi ini seperti sebuah gambar ya. Jadi sumber daya alam itu digali yang tidak hanya mungkin diambil saja hutannya ya, mungkin di atas permukaan, tapi hingga di bawahnya sampai digali sampai ke bawah gitu ya. Ya, pengambilan sumber daya alam sama ya. Jadi yang bagian bawah juga. Jadi ledakan penduduk ini, pertumbuhan penduduk ini akan membutuhkan tempat tinggal ya. Jadi yang harusnya lahan hutan, perkebunan atau persawahan gitu berubah menjadi pemukiman. Nah, hal-hal ini menjadi emang indikator ya terjadi perubahan fungsi lahan. Nah, banyak kritik antara lain ya ketika ada jumlah penduduk yang meningkat gitu ya. Kelaparan memang belum dapat dihilangkan, tetapi akar penyebabnya ketidakstabilan politik ya. Bukan ada juga yang menyebabkan ketidakstabilan politik, bukan hanya kekurangan pangan. Ada yang namanya ekonom India ya. Beliau ini pemenang hadiah Nobel namanya Amartya Sen. Dia berpendapat negara dengan demokrasi dan pers bebas hampir tidak pernah menderita kelaparan berkepanjangan. Tuh ya. Jadi ada beberapa sistem politik yang bisa juga menyebabkan terjadinya gitu ya, eh, apa pengurasan sumber daya alam dan lain sebagainya, kerusakan, degradasi lingkungan. Nah, faktor utama pro kontra adalah keterkaitan pertumbuhan penduduk, terbatasnya lahan pertanian, dengan kemajuan teknologi, perbaikan tingkat kesehatan. Jadi ada pro kontra antara kelaziman dalam iptek. Faktanya, ya, ancaman global perubahan iklim ini telah membuktikan adanya korelasi kuat antara jumlah manusia eksponensial dengan emisi gas rumah kaca. Itu ya. Coba saya mau tanya lagi, mungkin Malva Amorita. Halo, Malva. Halo. Ya, eh, kira-kira menurut kamu ya, ini kan menyebutkan bahwa ancaman global perubahan iklim ini telah membuktikan adanya korelasi kuat antara jumlah manusia eksponensial dengan emisi gas rumah kaca. Nah, kira-kira kegiatan antropogenik apa yang dilakukan oleh manusia bisa menyebabkan emisi gas rumah kaca? Ya, silahkan Malva. Mm-mm. Mungkin dengan menggunakan kendaraan bermotor. Oke, baik. Menggunakan kendaraan bermotor gitu ya. Terus ada lagi kegiatan antropogenik lain, pembakaran sampah mungkin ya. Terus menggunakan alat-alat listrik dan lain sebagainya gitu ya, AC dan lain sebagainya. Jadi banyak sebenarnya kegiatan antropogenik ini yang membuat jumlah manusia banyak, kegiatan antropogeniknya banyak sehingga menimbulkan emisi gas rumah kaca. Oke, ini sejarah dari pembangunan deklarasi pembangunan berkelanjutan. Jadi kalian mungkin pernah melihat Earth Summit Agenda 21 gitu ya. Ini banyak beberapa di TV-TV, pemberitaan banyak. Jadi gimana tuh Bu awalnya terjadinya kesepakatan gitu ya antar negara internasional di PBB gitu ya terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Jadi berawal dari kesepakatan Agenda 21 melalui Deklarasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Rio de Janeiro. Jadi mungkin kalian akan beberapa misalnya ya kalian akan melihat eh, pemberitaan di artikel gitu ya. Jadi pertama adalah terjadinya kesepakatan Agenda 21 itu di Rio de Janeiro berhasil pada tahun 92. Nah, ini merupakan sebuah kemenangan dari misi penyelamatan bumi
yang didorong oleh semangat ekologi dalam atau deep ekologi. Nah, kesepakatan ini membuat pandangan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam kehidupan lain, yakni bagian alam bumi atau biosfer. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu biosfer. Sehingga perilaku perusakan dan pencemaran pada sebagian bumi pada suatu negara ini dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Jadi beberapa negara pada kesepakatan Agenda 21 ini sudah berpikiran bahwa apa yang perilaku perusakan atau pencemaran yang terjadi pada suatu negara ini dipandang perilaku yang tidak etis gitu. Karena bumi dan sumber daya ini dipandang sebagai suatu yang memiliki hak hidup seperti manusia. Nah, karena semuanya merupakan ciptaan Tuhan. Jadi itulah yang mendasari negara-negara luar gitu. Kenapa sih kok tertib sekali membuang sampah? Kenapa sih tertib untuk pembuangan gas di pabrik dan sebagainya? Mereka sudah beranggapan seperti ini, sudah memiliki kemajuan bahwa untuk melakukan pencemaran itu adalah kegiatan yang tidak etis. Nah, ada upaya masyarakat internasional untuk menyelamatkan lingkungan melalui KTT Bumi yang dikenal dengan World Summit of Sustainable Development di Johannesburg, Afrika Selatan. Jadi yang tadi pada tahun 92 ya di Rio de Janeiro, terus ada lagi kesepakatan yang kedua gitu ya di Afrika Selatan ya di Johannesburg telah merumuskan deklarasi politik pembangunan berkelanjutan dengan agenda bahasan, dokumen berisi aksi, yaitu Program of Action, dan deklarasi politik, The Political Declaration, tentang pembangunan berkelanjutan, yang merupakan pernyataan kelanjutan dukungan terhadap tujuan Agenda 21. Berkelanjutan nih, yang di Rio de Janeiro tadi. Nah, Agenda 21 ini berisi kesepakatan mengenai program pembangunan berkelanjutan yang harus ditindaklanjuti oleh negara-negara peserta Konferensi Rio de Janeiro pada tahun 1992. Jadi alurnya seperti ini. Jadi awalnya ada KTT Bumi gitu ya di 1972 di Stockholm. Kemarin kita sudah bahas juga ini. Terus KTT Bumi selanjutnya di 92 di Rio de Janeiro, lalu diteruskan KTT Bumi 2002 di Johannesburg gitu ya. Ada juga balik lagi KTT Bumi 2012 di Rio de Janeiro dan yang terakhirnya TTS DJIS 2015 di New York. Nah, sebenarnya apa ya Bu pengertian pembangunan berkelanjutan? Ya, jadi inti dari mata kuliah ini kalian juga harus memahami nih pembangunan berkelanjutan itu seperti apa. Jadi pembangunan berkelanjutan adalah sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ada 3. Ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta budaya. Ya, maksudnya ekonomi, sosbud gitu ya, sosial budaya, dan lingkungan untuk kebutuhan masa kini, kata kuncinya itu ya, masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan itu 3 aspek penting, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, untuk kebutuhan masa kini, tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Tuh. Nah, hakikatnya seperti apa? Jadi prinsip pembangunan berkelanjutan ini membedakan sifat sumber daya. Ya, kemarin kan kita sudah membahas ya, tadi juga sempat bahas. Jadi ketika sebuah em, apa ya, kita sudah memulai memanfaatkan sumber daya alam tanpa melihat ini sifat sumber dayanya bisa diperbarui atau tidak gitu ya. Itu akan menyebabkan suatu degradasi lingkungan atau pencemaran lingkungan gitu ya. Pada sumber daya yang tidak dapat diperbarui gitu ya, perlu upaya sumber daya alternatif untuk mengganti sumber daya alam yang habis dan diinvestasikan ke sumber daya yang terbarukan. Misalnya apa? Pertanian, perkebunan gitu ya, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya. Jadi kalau di zaman dulu ya, kita hanya mungkin nenek-nenek kita tuh hanya bisa menanam padi itu 1 tahun 1 kali, 2 kali. Tapi sekarang dengan beberapa teknologi ya, itu dari pembibitannya, dari pupuknya, dari pengairannya gitu ya, itu bisa misalnya setahun bisa 3 kali gitu ya. Jadi itu menjadi kita harus melakukan beberapa teknologi atau merekayasa gitu ya istilahnya
untuk meningkatkan nih sumber daya alam bisa dioptimalkan. Nah, fungsi ekosistem yang tidak mendapatkan imbal jasa atau disebut dengan nilai ekonomi karena tidak ada pasar. Tuh, jadi si sumber daya alam ini ketika tidak punya nilai ekonominya, ya ada harga udara tuh berapa sih gitu ya, harga tanah itu berapa sih gitu. Jadi dia akan lebih cenderung boros ya, atau disebut dengan barang publik, barang yang bisa dikonsumsi semuanya. Akhirnya tidak ada rasa hak kepemilikan, sehingga tidak ada untuk eh, untuk mengendalikan gitu ya pemanfaatannya. Nah, penggunaan acuh dan eh, pada komponen ekosistem ini sehingga dapat mengalami sumber daya alam terdegradasi, pencemaran dan kehancuran. Nah, penilaian terhadap jasa lingkungan merupakan bagian penting pada pembangunan berkelanjutan. Waktu pandemi COVID, mungkin ada yang pernah beli tabung oksigen, itu harganya berapa gitu ya. Jadi ternyata eh, harga oksigen yang harus yang kita sekarang hirup gitu ya, gratis. Kalau misalnya terjadi suatu hal gitu ya, kita harus membelinya, nah itu mempunyai nilai ekonomi, karena kita akan cenderung sayang gitu ya, mengeman-eman dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat jasa lingkungan ini menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Nah, transformasi total dari pembangunan konvensional ke pembangunan berkelanjutan dengan perhatikan, jadi kita harus bertransformasi. Sifat khas sumber daya alam yang dapat diperbarui agar berkelanjutan. Sifat khas tidak dapat diperbarui, ya harus melakukan pengembangan aktivitas alternatif berbasis SDA terbarui. Kalau kalian masih, mungkin di beberapa wilayah kalian sudah banyak tenaga panel surya ya. Jadi kalau di lampu lalu lintas itu kalian lihat di tiangnya ya, lampu lalu lintas itu biasanya sudah terpasangkan kayak solar cell gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu untuk sudah tidak makan listrik ya, tapi sudah menggunakan solar cell yang nantinya ada baterainya. Jadi beberapa energi alternatif sudah dilakukan dan dikembangkan gitu ya di pemerintahan kita. Jadi kita sudah nggak membutuhkan listrik lagi seperti itu. Jadi memang harus dikembangkan nih. Selanjutnya nilai jasa lingkungan dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan khusus. Jadi nilai jasa lingkungan itu ada air, ya banyak ada air, ada karbon misalnya, terus ada wisata, ada jasa lingkungan eh, perlindungan paswanut, biodiversitas, dan lain sebagainya banyak. Jadi harus dengan pendekatan-pendekatan khusus. Nah, ini merupakan 3 cakupan pembangunan berkelanjutan. Oke, mungkin saya bisa tanya siapa nih? Eh, Rinaldi, ya. Coba, halo Mas Rinaldi. Halo Bu. Ya, oke. Eh, Kamu pernah tahu nggak seseorang dikatakan atau suatu keluarga dikatakan miskin, ya, itu kira-kira pendapatannya berapa? Perharinya berapa? Masyarakat miskin, itu kan pasti ada standarnya ya. Itu kira-kira dilihat dari pendapatannya berapa per hari? Ayo nggak usah searching, langsung tahu nggak berapa gitu. Kelihatan ketik-ketik sama ibu. Eh, Kira-kira berapa nih? Mungkin eh, di bawah 50.000 Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sudah dijauh di bawah 50.000 itu ya. Jadi, coba kita baca nomor 1 ini ya. 3 cakupan program pembangunan berkelanjutan. Tadi kata teman kalian benar ya tadi. Bu, ada 17 goal. Salah satunya itu beberapa memberantas kemiskinan gitu ya. Jadi, dari World Summit on Sustainable Development Johannesburg tahun 2002, dia tuh kan membahas memberantas kemiskinan, terutama bagi mereka yang berpendapatan kurang dari 1 US dollar per kapita per hari, ya, tidak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Jadi, setiap orang dikatakan miskin
ketika dia kurang dari, kalau kursnya kita misalnya 15.000 ya, jadi 15.000 per hari. Kalau suatu keluarga itu dia punya anak, punya suami, istri, anak 3 gitu ya, berarti minimal dia harus berapa? 15.000 kali 5, 75.000 gitu ya. Ketika dia pendapatan si bapak ini, yang bekerja bapak ini kurang dari 75.000, maka dia dikatakan masyarakat miskin gitu ya. Jadi, dan itu tidak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak apa-apa 15.000, tapi saya bisa pendidikan saya sudah gratis, kesehatan saya gratis, dan air bersih gratis gitu. Mungkin itu bisa. Tapi misalnya di Indonesia pendidikan gratis kah? Tidak semua ya. Ada dana bos mungkin ya, tapi masih ada pembayaran ini dan itu dan sebagainya. Kesehatan kita masih ada BPJS, tapi masih ada beberapa harus dirembes dan lain sebagainya gitu ya. Dan air bersih. Ya, unsur yang vital itu ya air bersih. Jadi, dikatakan masyarakat miskin itu biasanya kurang dari 15.000 per hari pendapatannya untuk satu orang. Tuh ya. Kalau misalnya dia eh, dan dengan catatan ya tidak mendapatkan pendidikan kesehatan dan air bersih. Seperti itu. Jadi ini sudah kesepakatannya seperti itu. Jadi kalau yang dikatakan masyarakat miskin, betul misalnya 50.000 Bu, ya 50.000 bapaknya dapat 50.000, tapi anaknya istrinya udah berapa, dibagi tidak bisa nih sesuai dengan ekuivalennya 15.000 misalnya. Nah itu bisa dikatakan sebagai masyarakat miskin. Selanjutnya, mengurangi penggunaan sumber daya alam dan energi serta pembuangan limbah dan polusi. Kalau yang A itu berarti pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, ya. Yang B ini adalah lingkungan, gitu ya. Jadi mengurangi penggunaan sumber daya alam dan energi serta pembuangan limbah dan polusi. Makanya kita harus adanya energi alternatif, ya, gitu. Dan sudah harus melakukan pembuangan limbah dan polusi, misalnya sesuai dengan baku mutunya. Yang ketiga ini lebih ke sosial, jadi melindungi dan mengelola sumber daya alam, penunjang sistem kehidupan serta lingkungan untuk menopang pembangunan secara berkelanjutan, secara sosial ekonominya, sosial budayanya, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada 3 pilar Sustainable Development Goals. Nah, prodi kita ini punya SDG Center, ya mungkin dari kalian besok akan, dari kalian ini dari 75 anak, ya mungkin bisa jadi pengelola di SDG Center. Manfaatkan fasilitas di kita gitu ya, kalian masih punya waktu 4 tahun, Bu, saya di S1 kuliah, jadi saya harus memaksimalkan potensi saya gitu ya. Karena masa-masa paling menyenangkan itu masa kuliah gitu ya. Di sini ada eh, balik lagi ke Sustainable Development Goals gitu ya. Di bidang sosial, ya, jadi ada quality of life, edukasi, community development, equal opportunity, law dan etnik. Jadi sosial kita terpenuhi, ekonomi kita terpenuhi, ya, dan juga environmental. Jadi tentang lingkungannya kita bisa melihat sumber daya alamnya masih bagus, sumber daya alamnya terlindungi, terus habitat restorasi dan preservation gitu. Jadi memang 3 irisan ini antara sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah keberlanjutan. Ya, kalau kemarin ilmu lingkungan, kalau lingkungan itu ya kita berbicara tentang A, B, C, ya itu lingkungan. Nah, kalau sustainable itu ke sosialnya, ke ekonominya, dan ke lingkungannya. Kita nggak bisa hanya ekonominya bagus, tapi sosial dan lingkungannya jelek. Itu tidak berkelanjutan berarti ya. Ya, misalnya. Terus kalau misalnya lingkungannya bagus, tapi ekonominya sedikit atau ekonominya tidak berkembang, sosialnya juga tidak berkembang, itu juga tidak bagus. Jadi ketiga komponen inilah yang membuat pembangunan kita bisa berkelanjutan. Ini tadi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi semuanya tuh berintegrasi, gitu ya. Oke, ini prinsip pembangunan berkelanjutan. Ya, ini ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini. Itu jadi catatan tagline-nya. Bu, pembangunan itu harus benar, Bu. Harus secara ekonomi, sosial, lingkungan. Tapi ya harus memenuhi kebutuhan masa kini, tidak mengorbankan pemenuhan generasi yang akan datang. Jadi ya ekonominya bagus, sumber dayanya bagus dan sebagainya. Tapi besok
anak cucu kita tuh tidak bisa menikmati. Berarti itu tidak berkelanjutan. Seperti itu. Terus pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sehingga kemampuan daya dukung sehingga tetap menjaga kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan. Kemarin kita pernah mungkin di perkuliahan sebelumnya kita membahas ya. Jadi kalau kita akan mengelola sesuatu ekosistem dibedakan. Ekosistemnya seperti apa? Kan akan berbeda ekosistem pegunungan, hutan, lautan, perkotaan, marin dan sebagainya. Itu dilihat kemampuan daya dukung dan daya tampungnya seperti itu. Seberapa sih daya dukungnya akan berbeda daerah hulu, tengah dan hilir. Terus setiap kegiatan bangunan harus mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta menghindarkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang. Jadi setiap proyek pembangunan itu ya salah satunya nanti kalian juga akan belajar terkait dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Apakah proyek pembangunan ini ya eh, dampaknya bisa ditekan, dampak negatifnya bisa ditekan nggak? Dan bisa meningkatkan dampak positif seperti itu. Kalau misalnya dampak negatifnya banyak, tidak akan bisa dilakukan pembangunan proyek pembangunan di sini, tidak lolos. Gitu ya. Nah, pembangunan berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek, baik fisik, rohani, sosial, dan budaya dalam jangka panjang, dan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya yang ada. Gitu ya. Jadi, kita bisa boleh memanfaatkan sumber daya alam, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia tadi ya, fisik, rohani, sosial, budaya gitu dalam jangka panjang. Ya, ini merupakan alur dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Ya, tadi kan kita sudah setuju bahwa pemanfaatan sumber daya alam ini untuk kebutuhan manusia, gitu ya. Jadi kita itu sangat membutuhkan sumber daya alam. Dan di sini ada perlu dilakukan pengelolaan, gitu ya. Ada di sini pengelolaan lingkungan hidup. Nah, oke, di sini adalah tujuannya. Sebelum pemanfaatan, sebelum kita akan melakukan outputnya apa, kita harus melakukan suatu pengelolaan. Ya, pengelolaannya ada prinsip. Yang pertama adalah pengendalian kerusakan. Bagaimana sumber daya alam ini harus dikelola agar tidak terjadi kerusakan. Disebut dengan green issue. Nih, green issue ini ya. Gimana Bu caranya mengelola lingkungan hidup? Nah, yang pertama adalah dilakukan konservasi dulu. Konservasi sumber daya alam ini yang pertama ada KHT atau keanekaragaman hayati. Jadi kita harus melihat sebelum dilaksanakan pemanfaatan kita harus mengkaji dulu keanekaragaman hayatinya seperti apa, kondisi existingnya, airnya seperti apa, energinya seperti apa dan sumber daya alam lainnya. Biar apa? Dia pemeliharaan ya, konservasi. Jangan sampai ternyata airnya ini sedikit tapi dimanfaatkan dengan kebutuhan yang banyak. Makanya nanti jadi daya dukungnya terlampaui, akhirnya terjadi kerusakan. Gitu. Kita harus tahu kondisi eksisinya bagaimana di kawasan tersebut. Terus kesesuaian peruntukan pemanfaatan atau fungsi lahan. Nah, ini dilihat. Ya, dilihat biasanya sudah ditata ruang dan tata guna lahan. Oh, kalau berarti di lahan yang dia misalnya memiliki daerah yang curam, ya jangan dimanfaatkan sebagai misalnya harusnya dikonservasi gitu ya. Dilakukan misalnya tata ruang sebagai wilayah perlindungan air dan sebagainya. Jangan malah di sana dibikin penambangan gitu ya. Dan jadinya malah bentang lahannya berubah ya atau terjadinya pelongsoran. Jadi kita harus tahu peruntukan kawasannya itu untuk apa toh? Jangan malah peruntukan persawahan gitu ya menjadi industri. Nah, itu salah. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tata ruang. Gitu, karena sini sudah dibagi tata ruang itu penting gitu ya. Selanjutnya, pengembangan nilai dukung ekosistem gitu ya. Peningkatan produktivitas lahan atau kawasan bisa ditambah dengan nilai tambah gitu ya. Misalnya, eh, Bu ada suatu lahan kosong nih. Pengembangan nilai dukung ekosistem kawasan mungkin bisa Bu saya mau
suatu kawasan masyarakat sana biar bisa panen setiap hari gitu ya, atau bisa manfaatkan panenannya. Oh, berarti misalnya bisa digunakan peningkatan nilai tambahnya tidak hanya untuk persawahan, tapi bisa dibuat agroforestry gitu ya, ditanam dengan tanaman pepohonan, tanaman keras. Oh, ternyata selain dia bisa mengambil hasil tanaman semusim, dia bisa mengambil misalnya buahnya gitu ya, eh, kulitnya, daunnya, atau perencean ya. Perencean itu pengambilan dahan-dahan eh, ranting-ranting gitu ya untuk pembakaran energi gitu ya. Ada beberapa misalnya masih suka menggunakan energi untuk masak gitu kan kayu bakar. Yang kedua ya disebut dengan pengendalian pencemaran lingkungan. Yakni dengan cara pengelolaan limbah atau sampah disebut dengan brown issue. Kalau prinsip pengendalian kerusakan itu green issue, kalau pengendalian pencemaran lingkungan hidup disebut dengan brown issue. Dengan caranya adalah meminimalisir limbah atau sampah. Menggunakan teknologi bersih, hemat bahan baku, energi, 3R gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya sampai ke 3R, tapi sebelum kita akan melakukan 3R itu kita harus berbuat hidup minim sampah gitu ya. Jadi dari hedonisme, jadi ketika melihat suatu barang yang misalnya sebenarnya tidak perlu kita beli atau hanya keinginan saja, coba dimulai dari sekarang direm gitu ya. Untuk mengurangi sampah atau limbah ya yang dikeluarkan dari tadi sisa konsumsi kita. Itu. Terus selanjutnya pengolahan limbah atau sampah. Nah, ini caranya seperti apa? Menggunakan kompos, ya bisa ya. Kemarin kita kalau kompos menggunakan apa? Itu ya, ada bakteri dan jamur gitu ya untuk mempercepat biogas, insenerator, landfill, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah beberapa cara terkait dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidupnya. Terus, agar apa outputnya? Ternyata kita perlu melakukan output dari pemanfaatan sumber daya alam adalah agar kelestarian fungsi lingkungan hidup sumber daya alam bisa dimanfaatkan tapi kelestariannya tetap terjaga gitu ya. Tadi kelestari itu apa sih? Itu kan kelestari itu berkelanjutan ya. Jadi saat ini bisa dimanfaatkan, besok anak cucu kita masih bisa manfaatkan yang sama, tidak berkurang, baku mutunya masih sama, manfaatkan banyaknya juga sama, adil gitu ya. Terus peningkatkan nilai dukung ekosistem. Ya, jadi di tadi ada lahan peruntukan manfaatan misalnya. Oh, tadinya hanya sebuah lahan kosong untuk pertanian. Oh, ternyata sekarang sudah bisa nih nilai dukung ekosistemnya bisa lebih banyak lagi untuk misalnya konservasi sumber daya, konservasi tanah dengan cara menanam pohon di sekitar eh, sawah gitu ya. Karena pohon itu bisa menjadi pupuk alami, Bu, dari daun-daun yang jatuh, membusuk, terdekomposisi gitu ya. Dia bisa menjadi pupuk alami, bisa. Terus pemanfaatan berkelanjutan gitu ya. Jadi pemanfaatannya bisa berkelanjutan. Terus continue ya ada 3. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Ya, menjadi 3 pilar ini juga. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Nah, outcome-nya adalah pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, ya, sosial dan ekonominya, budayanya, terus juga pastinya tidak meninggalkan kelestarian dan tata nilai kelangsungan kehidupan. Nah, itu sebenarnya prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, hmm, ya. Sebentar, saya close dulu tadi. Saya klik dulu. Oke, baik. Di Indonesia seharusnya tuh diterapkan 5 pilar pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia ditambah lagi gitu ya, biar lebih baik lagi. Ekonomi, kelembagaan lingkungan, penegakan hukum, ya, sosial,
adalah stabil, harmonis, sejahtera, dan ekologi. Jadi tidak hanya ekonomi, sosial, dan ekologi, kita tambah lagi nih kelembagaan lingkungan dan juga penegakan hukum. Itu ya. Jadi bagaimana Bu maksudnya dari kelima itu tadi gitu ya. Pertama, berkelanjutan secara ekologis, ya, memelihara, mempertahankan integritas tatanan lingkungan dan kehati, memelihara integritas tatanan lingkungan, agar sistem penunjang kehidupan bumi ini tetap terjamin, memelihara kehati, keanekaragaman genetika, keanekaragaman spesies, keanekaragaman tata lingkungan. Jadi harus berkelanjutan secara ekologis, caranya seperti ini. Yang kedua, berkelanjutan secara ekonomi. Seperti apa? Dalam perspektif ini, pembangunan memiliki dua hal utama, yaitu berkelanjutan secara ekonomi makro dan sektoral. Berkelanjutan ekonomi makro menjamin ekonomi secara berkelanjutan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Ya, sumber daya alam di mana nilai ekonominya dapat dihitung harus bahkan sebagai kapital yang tangible dalam rangka akunting ekonomi. Jadi gini, sebisa mungkin sumber daya alam itu bisa ada nilainya gitu ya. Nilai air, nilai tanah, nilai udara, nilai karbon dan sebagainya. Untuk apa gitu ya? Jadi agar manusia itu lebih berhati-hati ketika terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan. Kita tahu, oh ternyata biaya ganti rugi atas kerusakan yang terjadi akibat pemanfaatan yang berlebihan itu ternyata mahal ya dibandingkan dengan manfaat yang diambil gitu. Misalnya misalnya penggundulan hutan ya, penebangan hutan. Ya, ternyata kayunya itu kalau dinilai hanya sampai 1 M misalnya, tapi ternyata ketika kayu itu ditebang, hutan itu ditebang, alih fungsi lahan, ya jadinya longsor gitu ya, terjadinya kekeringan dan lain sebagainya. Kalau dihitung-hitung secara ekonomi, ternyata ini lebih tinggi nilainya. Oh, bahkan bisa 4 M. Loh, kalau gitu berarti ya dari kerugian dari longsor, bencana, kehilangan nyawa dan sebagainya misalnya ya, ternyata dampaknya tuh lebih besar. Nah, akhirnya kita harus berhati-hati. Tidak sebanding dengan dapatnya cuma 1 M, tapi dampak yang timbulkan 4 M ternyata. Nah, seperti itu. Selanjutnya, koreksi terhadap harga barang dan jasa perlu diintroduksikan. Secara prinsip, harga sumber daya alam harus merefleksikan biaya eksternalisasi atau pengiriman. Jadi kalau kita ngomongin tentang harga sumber daya alam itu juga ditambahkan dengan biaya pengambilan. Ya, pengambilan ekstraksinya menggunakan teknologi atau tidak ditambahkan. Atau konvensional atau dan juga transportasinya seperti apa, berapa jejak karbon dan lain sebagainya juga dinilai. Terus ditambah dari biaya lingkungan. Biaya lingkungan terhadap kegiatan itu misalnya terjadi dia harus biaya perbaikan jalan, biaya pemulihan, penanaman kembali, dan lain sebagainya. Ditambah dengan biaya pemanfaatan. Oke, selanjutnya idealnya pembangunan berkelanjutan ini berkelanjutan secara sosial budaya. Jadi apa, Bu? Stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, mempertahankan keanekaragaman budaya, dan mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Jadi, secara sosial dan budaya ini tetap berkelanjutan. Jadi, budaya yang baik ya terhadap ramah lingkungan, budaya yang menjunjung kelestarian lingkungan, dan penduduknya stabil gitu ya, tidak terjadi peperangan dan sebagainya, itu menjadi suatu keamanan, kenyamanan bagi manusia gitu ya untuk melangsungkan kehidupannya. Kan kita resah ya kalau misalnya ada di negara-negara tertentu gitu ya, dia mengalami peperangan dan sebagainya. Jangankan mau hidup untuk berkelanjutan gitu ya, selalu ada rasa was-was dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang kurang gitu ya. Keempat adalah kelembagaan yang ini yang perlu ditambahkan nih. Jadi pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenaga kerjaan serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam mengelola lingkungan hidup. Jadi kita perlu kelembagaan yang mendukung terhadap keberlanjutan. Gitu ya, misalnya ada organisasi terkait dengan pecinta alam atau perlindungan eh, keanekaragaman atau perlindungan terhadap fokus terhadap
pencemaran lingkungan, sampah dan lain sebagainya. Dan kelembagaan ini juga penting kan, kita juga punya ya kelembagaan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu ya. Jadi ada peran-perannya itu membantu kita. Misal kita nggak tahu, kita perlu sosialisasi, mereka bisa datang, bisa memberikan informasi dan lain sebagainya. Yang terakhir ini keberlanjutan pertahanan dan keamanan, ya. Keberlanjutan kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar yang berlangsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan bangsa dan negara. Juga penting. Nah, ini bisa kalian baca nanti ya. Jadi sebenarnya kita di Indonesia itu sudah melakukan pengelolaan lingkungan hidup sejak Konferensi Stockholm ya, sejak 1978. Jadi kita sudah adanya kebijakan, mungkin kalian pernah mendengar ya tentang GPHN ya 73 sampai 78, terus ada Repelita 2, terus Repelita sampai dia Repelita ke-2 sampai ke-4. Terus ada RPJMN gitu, Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional gitu ya. Terus ada Perpres, ada RPJM, sampai sekarang dia masih menggunakan ini ya. Kalau kalian cermati di sini, kita masih berada di sini ya. Jadi di RPJMN 2020 sampai 2024, pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Nah, SDGs ditambah dengan penanggulan bencana. Jadi ada namanya bauran energi EBT, ya. Terus energi baru terbarukan EBT itu, efisiensi energi, biofuel, pengurangan subsidi BBM. Nah, kemarin bulan awal September ini ya, harga Pertamax itu naik ya dari 12.000 jadi 13.500 ya. Nah, itu ternyata sebenarnya bukan kenaikan harga BBM, tapi pengurangan subsidi. Ternyata ini sudah ada dalam RPJMN. Yang jadinya mungkin subsidi yang diberikan pemerintah itu misalnya 7.000 sekarang hanya 5.000. Jadi sisanya masyarakat membayar 13.500 misalnya seperti itu. Dan fosil, nah kalau kalian tahu sekarang kan juga sudah eh, naik ya tentang dengan BBM-nya gitu ya. Jenis apa ya ron-ronnya itu ya. Terus ada B30 dan B100. Mobil listrik sekarang sudah banyak ya. Bahkan siapa yang menggunakan kendaraan listrik itu juga ada subsidinya agar masyarakat berlomba-lomba. Ada juga ke hutan dan lahan, reforestasi, deforestasi, pengendalian karhutla, pengendalian kebakaran hutan, ya, yang jadi satu fokus pada RPJMN 2020 sampai 2024. Terus PHL atau pengelolaan hutan lestari, restorasi ekosistem gambut, sekarang sudah masuk ya. Dulu itu ada Badan Restorasi Gambut ya BRG, sekarang ditambah ditambah dengan mangrove ya. Jadi Badan eh, Ekosistem Esensial gitu. Terus moratorium kelapa sawit dan hutan primer. Seperti itu ya. Jadi nanti beberapa proyek-proyek kita bisa kita dilihat dari sini. Oke. Selanjutnya, ini masih ada. Jadi peraturan-peraturan. Kemarin kalian sudah saya berikan informasi ya. Kitabnya kita itu kitabnya apa? Jadi Undang-Undang 32 tahun 2019. 2009, mohon maaf. Ya, itu kitabnya kita. Nih, undang-undang kita itu undang-undang lingkungan hidup tuh lebih ini, Undang-Undang 32 tahun 2009. Ya. Oke, terus ini tema-tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi kita sudah banyak eh, jadi sebenarnya gerakan-gerakan atau apa ya, perayaan Hari Lingkungan Hidup itu sebenarnya sudah sejak 1974 gitu ya. Ada hari-harinya. Misalnya tahun 2021 ekosistem restoration itu dia disepakati kapan dan ini gitu ya. Oke, jadi ini tantangan abad 21. Ternyata tantangan kalian itu banyak ya.
peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, semakin sempitnya luas kepemilikan lahan, luas hutan menyusut, kekurangan SDA, air dan pencemaran air. Dan di wilayah saya itu beberapa warga di dekat rumah saya itu sudah mulai memperdalam sumurnya karena memang sudah nggak ada air. Ya, mungkin kalian juga merasakan agak kadang kesulitan air dan sebagainya ya. Terus luas tanah kritis meningkat, luasan pemukiman kumuh dan pencemaran udara ya yang terjadi yang terakhir ini di Jakarta. Faktornya apa, Bu? Ya, kita tahu ada permasalahan. Terus faktornya itu sebenarnya apa? Kok di Indonesia itu belum optimal pengelolaan lingkungan hidup yang ditanyakan itu? Ternyata perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah itu sudah ada. Peraturan kita tuh sudah ada nggak habis-habis. Tapi kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, pelaku pembangunan, dan masyarakat ini masih kurang. Gitu ya. Ternyata nih beberapa eh, untuk implikasinya itu masih kurang, untuk melakukannya itu masih kurang gitu ya. Masih terdapat jenis usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak tapi belum memiliki AMDAL. Ya tadi saya sudah bahas. Jangan sampai suatu kegiatan itu malah dampak negatifnya malah lebih besar daripada dampak positifnya gitu ya. Jadinya dapat merusak lingkungan. Terus terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal. Kan mungkin pernah baca gitu ya, lihat pulau sampah di Indonesia yang malah mengimpor sampah gitu ya. Sulit sulit untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup karena tidak mudah menjamin bahwa setiap usaha kegiatan tidak melanggar baku mutu. Jadi sangat susah untuk sebuah usaha itu, misal pembuangan limbah cairnya itu ke badan sungai itu sesuai dengan baku mutunya, gitu ya. Belum semua orang menggunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ya, sebenarnya setiap orang itu harus bertanggung jawab eh, dengan apa yang dilakukannya, ya konsumsi seperti kita menggunakan 3R dan sebagainya. Ya. Oke, ini ada kompleksitas pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Oh, ternyata saya nggak bawa baterai. Sebentar ya. Jadi ini harus jadi untuk mengatasi hal tersebut kita harus melakukan kompleksitas pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ya komitmen bersama, legal basis yang kuat dan strategi. Oke, nah ini nanti jadi diskusi kelompok kalian. Jadi sebelumnya kita harus tahu. Jadi sebelumnya itu sebelum ada Sustainable Development Goals itu ada MDGs, Millennium Development Goals. Bedanya apa gitu ya? Jadi goalnya dulu itu cuma 8 toh. Ini kalau kalian melihat di sini, goalsnya itu hanya ada 8 gitu ya. Targetnya 21, indikatornya ada 60. Ya ini hanya human development ya. Skopnya tuh development countries. Tapi sekarang, yang masih sampai sekarang masih sampai 2030 berarti masih berapa tahun? 7 tahun lagi ya. Kalian sudah lulus dan sudah bekerja insya Allah ini. Jadi kalian masih nih punya program ini. Jadi dia goalsnya ada 17 goals ya. Targetnya ternyata ada 169 target yang harus dipenuhi. Indikatornya itu kurang lebih ada 289 ya. Yang area primernya itu ada holistik. Holistik itu menyeluruh ya. Tadi, ada ekonomi, sosial, lingkungan ya dibantu dengan juga pemerintahan ya. Skopnya universal. Jadi dulu 2005 itu ada namanya Paris Agreement adopted. Terus 2030 ini ya yang harus kita lakukan di sini target of 17 SDGs are met gitu ya. Dan nanti yang terakhir nanti akan beda lagi nih. 2050 nanti 2030 sampai 2050 ada lagi. Itu ya. Oke. Seperti ini Sustainable Development Goals. Jadi memang sebelum SDGs ini ada MDGs, Millennium Development Goals. Ini ada 8 ya di New York gitu ya.
mengatasi kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender dan perempuan, penurunan jumlah kematian anak, kesehatan para ibu, membasmi HIV, malaria, penyakit lainnya. Yang kemarin kita bahas ya berapa penyakit itu, menjamin keberlanjutan lingkungan dan mengembangkan kemitraan global. Nah, Sustainable Development Goal ini disepakati oleh 193 negara. Ini negara PBB di New York dengan 17 tujuan dengan 169 capaian. Nah, coba kalian cermati di sini. Ini mungkin akan ke bawah nanti ketika kalian akan mengambil beberapa topik gitu ya. Jadi ada lingkungan, ada sosial dan ekonomi. Jadi lingkungan itu ada poin ke-15, poin ke-14, ke-6, dan ke-13. Itu adalah topik mengenai lingkungan. Ekosistem darat, ekosistem laut, air bersih dan sanitasi, terus ini climate change. Jadi suatu kegiatan tindakan yang climate action gitu ya. Terus ada sosial, ini pemerataan gitu ya, membatas kemiskinan, energi clean energy, terus pembangunan apa yang sustainable communities gitu ya. Terus pemberantas kelaparan, gender, edukasi, kesehatan. Nah, ini sosial, lebih ke sosial. Untuk ekonomi ini ya, jadi dia lebih ke memberantas tadi ya, kayak kemiskinan gitu. Terus terkait dengan dunia ibu nggak kelihatan ya. Tuh, jadi ini menjadi 17 goals ini dibagi menjadi 3 pilar. Oke. Nah, oke, ini tugas kalian. Ya, ini di sini kalian bisa melihat ada 17 goals yang harus dilihat, yang harus nantinya kalian akan lakukan pembagiannya. Oke, kita lihat dulu. Tugas kelompok atau diskusi kelompok ya, karena ini mata kuliah ini team based project ya. Eh, yang pertama, menjelaskan satu tujuan SDG sesuai dengan nomor kelompok. Jadi kalian ada masing-masing kelas itu ada 37 ya, sekitar 35-37. Nanti dibagi 17. Jadi mungkin ada 2 sampai 3 mahasiswa ya per kelompok. Oke. Menjelaskan satu tujuan. Berarti misalnya kelompok absen 1 sampai absen 3 misalnya berarti SDGs pertama. Terus nanti keempat sampai ke-6 itu SDGs kedua gitu ya. Terus yang kedua, mengapa tujuan tersebut perlu dilakukan untuk mencapai the global goals? Kenapa? Kenapa sih kita harus melakukan membuat kesetaraan gender bagi perempuan gitu ya? Terus bagaimana upaya agar topik atau tema tersebut dapat mencapai the global goals? Gimana cara mewujudkannya gitu. Jadi ini adalah contohnya. Misalnya dia dapat tentang kesetaraan gender gitu ya. Nomor 5 nih, gender equality. Terus dia bikin nih contoh khas. Kesetaraan bagi perempuan. Jadi ada beberapa stereotip gitu bahwa perempuan ini lebih baik di rumah aja daripada bekerja. Perempuan tidak bisa loh menjadi pemimpin atau ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Nah, tahukah kamu kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi hak dan kewajiban dan lain sebagainya gitu ya. Contoh stigma seperti ini. Terus gimana cara mewujudkannya gitu ya. Jadi yuk wujudkan kesetaraan gender dengan 6N gitu. Mengakhiri diskriminasi, melawan pernikahan dan lain sebagainya. Jadi banyak. Ini juga salah satu contohnya. Misalnya kalian dapat SDGs ke ini ke-6 ya, air bersih dan sanitasi. Ini misalnya tindakan kita masa depan kita tuh ya dia bikin lambang di Indonesia lambang apa namanya keran gitu ya Save Clean Water for Future Life gitu. Tahukah kamu hampir 20 lalala ini data paling bagus ketika kalian apa namanya harus ada data yang kalian eh, masukkan di sini. Terus bagaimana 7 langkah sanitasi gitu ya, memberikan kesadaran terhadap masyarakat, pengawasan dan sebagainya. Sini ada ciri-ciri air bersih, tidak bau, bebas polutan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini desa ke kota. Ya, seperti ini nanti diskusi kelompok kalian. Ini juga pentingnya kualitas pendidikan. Nih, statistiknya seperti apa? Yuk tingkatkan kualitas pendidikan dengan cara. Jadi seakan-akan kalian akan membuat poster gitu ya, informasi
kenapa sih dari goals-goals itu kenapa sih kita harus melakukan itu gitu ya di sini. Oke. Coba kalian bisa melihat di mana ya tugas kelompok ini. Oke. Oke, apakah sudah terlihat? Terlihat ya. Ya, oke. Di sini ada tugas kelompok ya. Satu kelas dibagi 17 kelompok dengan anggota urut absensi rata. Satu kelompok bisa 2 sampai 3 orang. Masing-masing kelompok sesuai dengan nomor kelompok membuat satu poster. Kayak tadi, kalian bisa pakai Canva, kalian bisa bikin buat apapun ya. Pakai PS dan sebagainya gitu ya. Ini ini bukan PowerPoint, maaf ya. Ini pada poster nih berisikan menjelaskan satu topik tema sesuai dengan nomor kelompok. Terus mengapa topik atau tema tersebut perlu dilakukan untuk mencapai the global goals? Terus upaya agar topik atau tema tersebut dapat mencapai the global goals. Tadi caranya apa? Sekreatif kalian, ya. Nanti pada pertemuan sebelum ujian tengah semester, kita akan eh, presentasi hasil kalian 17 ini ya. 17 poster ini. Gitu ya. Buatlah secara menarik dan informatif, formatnya JPG dengan nama file point SDGs poin ke-15 misalnya ya. Underscore NIM berapa M8 dadadadana, M dadadadana gitu ya. Ini formatnya. Sesuai dengan pengumpulannya sesuai dengan kelas A dan kelas B. Di SPADA Ibu sudah melihat ya. Kalian sudah lihat di situ ada kelas A atau kelas B pengumpulannya sesuai dengan kelas. Mengupload hasil tugas kelompok di SPADA satu kelompok satu poster. Ini maaf ya, ini satu poster. Satu aja yang upload ya. Jadi nanti di SPADA itu hanya ada 17 ya poster. Paling lambat 9 Oktober. Jadi masih berapa hari? Masih 3 minggu ya. Jadi tugasnya masih tidak berburu-buru, masih bisa kalian cicil ya. Keterlambatan mengumpulkan akan mengurangi nilai kelompok. Oke. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan materi ataupun tugas. Sudah ya. Ada yang bertanya? Sudah cukup? Oke, sudah jelas ya insya Allah ya. Nanti kalau misalnya ada yang tanya, bisa melalui kolom atau WA Ibu atau bisa langsung ke ruang prodi Ibu. Ya, untuk selanjutnya bertanya. Baik, terima kasih untuk hari ini karena waktu sudah menunjukkan tepat waktu kita selesai. Kita karena dia tadi diawali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih sudah tepat waktu dan sudah on cam sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita eh, buat gitu ya. Untuk terakhir kali, mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum ditutup kita perlu foto bersama dulu ya. Koordinatornya silahkan siapa ya? Mas, siapa ada dua tadi? Bahrul atau Francisca bisa dipimpin on cam untuk saya stop share screen-nya bisa untuk kita foto bersama dulu. Silahkan, bisa dipandu. Baik, Silahkan, untuk yang on slide, mic saja. Ya, boleh, silahkan. buat yang slide pertama dulu ya, Bu. Baik. 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk yang slide selanjutnya, 1, 2, 3. Sudah, Bu.
Oke, baik. Terima kasih Francisca sudah membantu Ibu. Oke, insya Allah minggu depan kita bisa ketemu lagi secara luring ya. Oke, dari saya terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih.